Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Perkenalkan, nama saya Risma Nabila Mandasari. Nama saya Maulana Zawawi. Nama saya Alifia. Video ini akan berisi tentang yang menjelaskan konsep moral perspektif Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Selanjutnya kami akan menjelaskan kembali mengenai pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Selanjutnya menjelaskan serta mengaplikasikan mengenai efisiensi alokasi. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai efisiensi dan keadilan. Yang pertama, konsep moral perspektif Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi adalah bisnis distribusi barang dan jasa dari konsumen ke produsen, sehingga digunakan sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, distribusi menjembatani kegiatan ekonomi antara produsen dan konsumen. Distribusi dalam Islam pada dasarnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan untuk menguntungkan rakyat. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberikan mandat bagi manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai dengan otoritas untuk memiliki kekayaan. Terdapat beberapa konsep Islam yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, posisi manusia yang berbeda atau sama lain dengan yang lain. Beberapa konsep Islam yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, posisi manusia yang berbeda satu sama lain dengan yang lain adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah Islam menganjurkan berbagi harta melalui zakat, sedekah, infak, dan kegunaan lainnya, menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Definisi pertukaran konsumsi antar individu merujuk pada proses di mana individu atau kelompok saling menukar barang, jasa, atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Keseimbangan konsumsi mengacu pada distribusi yang adil dan efisien dari barang dan jasa antar individu atau kelompok. Faktor-faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertukaran konsumsi antar individu meliputi pendapatan, harga barang, preferensi konsumen, faktor ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat pertukaran dan keseimbangan konsumsi. Manfaat pertukaran konsumsi antar individu memiliki manfaat yang signifikan. Pertukaran memungkinkan individu untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Hal ini mempromosikan efisiensi dan pembagian kerja yang lebih baik. Pertukaran juga memfasilitasi diversifikasi konsumsi dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tantangan. Ada beberapa tantangan yang terkait dengan pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Ketimpangan dalam pendapatan atau akses terhadap sumber daya dapat mengganggu keseimbangan konsumsi yang adil. Selain itu, preferensi individu yang berbeda dan perbedaan dalam penilaian nilai dapat menjadi tantangan dalam mencapai keseimbangan konsumsi yang memuaskan semua pihak. Jadi pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu penting dalam mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertukaran konsumsi memungkinkan individu untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka sendiri. Sementara keseimbangan konsumsi berkontribusi dalam pemerataan distribusi barang dan jasa. Namun tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan preferensi yang beragam perlu diatasi untuk mencapai keseimbangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi merujuk pada kemampuan mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Selanjutnya, aspek dari efisiensi alokasi dibagi menjadi dua, yang mana pertama adalah efisiensi Pareto, yaitu terjadi ketika tidak mungkin memindahkan sumber daya dari satu individu ke individu lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu individu tanpa mengurangi kesejahteraan individu yang lain. Selanjutnya ada efisiensi kesejahteraan, di mana efisiensi terjadi ketika alokasi sumber daya mencapai alokasi yang menghasilkan jumlah kesejahteraan maksimum bagi masyarakat secara keseluruhannya. Penerapan efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi
bisa diterapkan kepada 4 hal. Yang pertama ada ekonomi. Efisiensi alokasi sangat penting dalam ekonomi. Dalam pasar yang efisien, sumber daya akan dialokasikan secara efisien di antara berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini menciptakan insentif bagi produsen untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada efisiensi alokasi di bidang bisnis, di mana dalam konteks bisnis, efisiensi alokasi berfokus pada penggunaan yang efisien dari sumber daya internal perusahaan. Hal ini melibatkan pengaturan yang optimal dari tenaga kerja, modal, bahan baku, dan aset perusahaan lainnya untuk mencapai tingkat produktivitas dan keuntungan yang maksimal. Penerapan efisiensi alokasi yang selanjutnya ada di bidang pemerintah, di mana pemerintah juga mengalokasikan sumber-sumber penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran publik dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pelayanan publik yang optimal. Efisiensi alokasi dalam sektor publik ini juga melibatkan evaluasi yang hati-hati terhadap berbagai program dan proyek, serta penentuan prioritas penggunaan dana publik. Selanjutnya ada di bidang infrastruktur. Efisiensi alokasi juga relevan dalam pengembangan infrastruktur, penentuan lokasi dan alokasi sumber daya untuk membangun jalan, jembatan, transportasi umum, dan layanan publik lainnya memerlukan pertimbangan efisiensi alokasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi dan keadilan adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks ekonomi dan pembangunan sosial. Meskipun keduanya memiliki nilai penting, efisiensi alokasi dan keadilan memiliki pertimbangan yang berbeda. Nilai-nilai efisiensi dan keadilan yang pertama adalah keseimbangan pasar, di mana efisiensi alokasi berusaha mencapai keseimbangan di pasar, di mana permintaan dan penawaran bertemu pada harga yang mencerminkan biaya dan manfaat sebenarnya. Ini dapat menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya. Yang kedua adalah keadilan sosial, di mana keadilan sosial merupakan nilai yang menekankan adanya distribusi yang adil dan merata dari manfaat ekonomi dan kesempatan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa keadilan sosial memperhatikan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan efisiensi alokasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Efisiensi alokasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan produktivitas dan inovasi. Dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien, ekonomi dapat mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif menekankan perlu adanya distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Ini mencakup pertimbangan tentang mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.